Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, kali ini kembali lagi saya bersama teman-teman di channel Ari Pusparini Belajar Bisa. Mudah-mudahan semua teman-teman yang sudah mensupport channel ini diberikan kebaikan yang berlipat ganda. Nah, teman-teman, seperti biasa saya akan berbagi tema yang sudah saya pelajari. Hari ini saya akan berbagi tentang 15 hal yang sebaiknya ibu-ibu atau kita semuanya tahu, begitu ya. Tapi tidak akan saya bahas semuanya. Hari ini kita akan hanya membahas dua hal dulu ya teman-teman. Nanti selanjutnya akan kita susulkan. Apa yang perlu kita tahu teman-teman? Yang pertama adalah kemampuan manajemen waktu atau kemampuan mengatur waktu. Nah, ini para ibu-ibu kayak kita semuanya ya, insya Allah punya banyak sekali aktivitas di rumah, punya banyak sekali kegiatan yang kalau kita tidak bisa mengaturnya, maka kita akan mengalami kesulitan atau mungkin kegiatan yang kurang efektif, begitu ya teman-teman, kalau kita salah dalam mengatur waktu. Kenapa teman-teman ya? Karena kita ibu rumah tangga ini sepertinya memang tidak ada acara khusus gitu ya teman-teman ya. Kalau ibu-ibu yang bekerja barangkali sibuk di kantor gitu ya. Kalau di rumah cuma ibu rumah tangga gitu ya, banyak beranggapan seperti itu. Kemudian dianggapnya tidak sibuk, padahal kegiatan di rumah itu ya tidak pernah ada habisnya teman-teman ya. Samalah seperti kegiatan juga di kantor ya, banyak kegiatan juga. Di rumah juga banyak sekali kegiatan yang hampir kalau kita nggak mau istirahat ya akan selalu ada begitu. Maka dari itu supaya lebih efektif kita bisa istirahat, kita bisa olahraga, kita bisa senang-senang juga gitu ya, meluangkan me time-nya. Nah teman-teman semuanya, kita semuanya harus bisa mengatur waktu. Teman-teman, bagaimana caranya kita melakukan manajemen waktu atau mengatur waktu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah mengorganisir apa yang mau kita lakukan di hari ini teman-teman. Kalau perlu bikinlah to-do list ya, list yang teman-teman mau lakukan. Misalnya pagi mau ngapain, siang mau ngapain. Nah ini akan membantu banget buat kita para ibu, apalagi kalau ibu di rumah nyambi bisnis atau nyambi juga pekerjaan-pekerjaan lain, misalnya membantu usaha suami atau sebagainya gitu ya. Apalagi mungkin punya anak yang lebih dari satu dan punya kegiatan-kegiatan di masyarakat, maka perlu sekali kita mengorganisir apa yang perlu kita lakukan dengan cara melakukan to-do list ya. Berikan catatan-catatan khusus begitu ya. Misalnya pagi jam 5 atau jam 6 atau jam 7 makanan sudah siap. Kemudian setelah itu ngapain lagi gitu ya. Setelah itu ngapain lagi, dan itu kita lakukan secara terorganisir. Kalau perlu kalau sudah hafal nggak harus ditulis, nggak apa-apa, tetapi di dalam pikiran kita sudah tahu ini misalnya hari Senin pagi maka aktivitas yang bisa kita lakukan adalah A gitu ya. Kemudian Senin siang, Senin sore itu sudah kebayang gitu, nggak kemudian semuanya dilakukan secara tiba-tiba mengalir saja gitu ya. Kalau itu dilakukan begitu biasanya akan banyak yang tercecer teman-teman. Kadang kita lupa, apalagi urusan rumah tangga itu kan banyak ya teman-teman ya. Ngurusin anak, ngurusin pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu kadang justru malah lupa ketika kita tidak mengorganisir apa yang perlu kita lakukan di hari itu. Nah itu salah satu cara untuk kita mengatur waktu. Kemudian yang kedua, berbagi tugas teman-teman, berbagi tugas dengan anggota keluarga yang lain. Jadi berbagi tugas itu bukan hal yang memalukan ya. Kadang kan ada ya, ini bukan tugas suami, ini bukan tugas anak. Nah, tetapi di dalam sebuah rumah tangga tentu kita pingin berhasil bersama, kita pingin sukses bersama. Silakan dikomunikasikan dengan suami mana-mana yang bisa dibantu oleh suami. Misalnya suami merebuskan air, misal gitu ya. Atau suami membantu menyapu, misal kalau ada suami yang berkenan gitu ya. Atau misalnya terserah begitu ya teman-teman. Itu kita berbagi tugas, nggak harus dengan suami juga. Mungkin misalnya kalau teman-teman punya anak yang sudah agak besar, bisa dengan teman anak yang lebih besar, atau juga bisa dengan tetangga. Misalnya bagian masak, kita minta tolong tetangga yang masakin, misal begitu ya. Itu kita berbagi tugas gitu. Kita memilih mana-mana yang bisa kita lakukan dan mana-mana yang bisa didelegasikan, bahasanya begitu. Terutama kalau ibu-ibu yang punya urusan double gitu ya, selain ibu rumah tangga mungkin yang bisnis gitu ya. Jadi mana-mana tugas yang bisa dilakukan sendiri dan harus kita yang melakukan,
misalnya nyuapin anak ya harus kita misal gitu ya, tapi mungkin masaknya atau beli makanannya barangkali itu bisa dilakukan oleh orang lain misalnya seperti itu. Nah ini kita berlatih untuk mendelegasikan tugas dengan orang lain, jangan dilakukan sendiri, nanti pada akhirnya terlalu lelah dan marah-marah begitu ya. Nah jangan sampai. Kemudian selanjutnya belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang memang tidak perlu dilakukan. Saat mungkin teman-teman kita ngajakin kemana gitu ya, yang itu memang tidak penting bagi kita, maka katakan tidak. Berusaha untuk mengatakan tidak jika memang ada prioritas lain yang diperlukan gitu ya. Kemudian selanjutnya pilihlah skala prioritas. Pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang memang nggak bisa ditunda gitu ya. Prioritasnya itu misalnya ada penting, mendesak. Nah ini ya, utama sekali, udah penting, mendesak, kita dulukan gitu ya. Ada juga mungkin penting tapi nggak mendesak. Oh penting tapi mungkin bisa dilakukan nanti malam, besok. Nah itu bisa diatur gitu ya. Ada juga yang tidak penting dan tidak penting tapi mendesak ya. Misalnya apa ya? Ya pokoknya hal-hal yang sebenarnya kita nggak terlalu berkepentingan di sana, tapi kalau nggak dilakukan jadi aneh begitu. Jadi ada tuntutan yang lain, jadi harus dilakukan. Nah maka bagaimana kita mensiasatinya? Ada juga yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah ini seperti ini ya teman-teman, kita bikin skala prioritas, mana pekerjaan yang bisa kita lakukan, mana yang bisa ditunda. Nah itu bagian dari cara kita untuk manajemen waktu teman-teman. Apalagi mungkin teman-teman ada tips untuk manajemen waktu, teman-teman bisa share juga ya di kolom chat. Kemudian yang selanjutnya fokus dalam satu pekerjaan teman-teman. Kita ini kan memang kalau wanita itu dikenal sebagai multitasking ya, bisa melakukan banyak hal, tetapi jangan menggunakan itu sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan banyak hal gitu. Artinya gini teman-teman, walaupun wanita katanya multitasking tapi terbatas gitu ya. Multitaskingnya mungkin dalam hal 3 pekerjaan barangkali atau 5 pekerjaan, jangan overload gitu ya. Sambil nyuci, sambil ngetik, sambil ngomong anak, sambil nyetrika, sambil masak nasi begitu, nanti ada yang gosong, nanti ada yang seperti itu. Jadi kita bisa mengukur mana-mana yang bisa kita lakukan bersama, jangan overload semua dilakukan bersama, akhirnya malah tidak berhasil semua ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya tentukan target-target waktu pekerjaan kita, itu akan membantu. Nah teman-teman demikian ya, ini ada kereta lewat sebentar. Nah itu ya teman-teman, bagaimana kita menentukan atau belajar mengatur waktu. Ini sangat diperlukan bagi seorang ibu, terutama dalam kehidupan sehari-hari, agar mendapatkan hasil yang maksimal di dalam kehidupannya. Kemudian teman-teman, selain kita manajemen waktu, ada hal lagi yang bisa kita lakukan, yaitu yang kedua adalah keterampilan merencanakan sesuatu. Nah ternyata keterampilan merencanakan sesuatu itu sangat penting bagi seorang ibu. Jadi merencanakan misalnya hari ini mau kemana, itu harus kita pelajari teman-teman. Dengan cara seperti apa? Misalnya kita mau belanja begitu ya, kita mau belanja hal yang sederhana saja gitu ya. Misal kita mau belanja ke pasar, kita harus sudah mulai merencanakan mau beli apa ke pasar ya. Karena nih mungkin pengalaman gitu ya, pengalaman saya juga begitu, nggak tahu kalau teman-teman ya. Kalau kita tidak merencanakan sesuatu di dalam kita pergi ke pasar, nggak berencana untuk dengan detail atau mungkin tidak merencanakan apa-apa, nanti itu kadang yang kita butuhkan dengan yang kita beli itu tidak sama gitu ya. Kalau kita merencanakan sesuatu itu sangat membantu, selain kemudian merencanakan budget, merencanakan detail yang kita butuhkan sehingga tidak salah beli ya. Kemudian juga mungkin merencanakan berapa lama waktu di sana gitu ya, merencanakan dengan siapa, pakai kendaraan apa dan sebagainya, itu akan sangat membantu. Nah kita para wanita, para ibu sebaiknya bisa merencanakan apa yang mau kita lakukan. Karena kebutuhan kita nih para ibu itu kan kayak manajer ya teman-teman ya. Kita di rumah itu manajernya keluarga. Kita mementingkan mengingat agenda-agenda suami mana yang harus disupport. Misalnya suami mau keluar kota atau suami mau berangkat bekerja gitu ya. Hari ini makan apa, itu kita rencanakan benar gitu ya. Mau anak mau belajar di mana, mau kursus, mau sekolah atau apa, itu kita kan juga ikut merencanakan
kegiatan anak. Nah, maka dari itu kita memang harus berlatih teman-teman ya, saya terutama ya, bagaimana kita merencanakan kegiatan kita dalam sehari itu sangat penting, tidak hanya sehari ya, dan lain-lain. Jadi intinya bahwa wanita, kita para ibu, selain manajemen waktu, kita perlu keterampilan merencanakan sesuatu, bahkan merencanakan memasak teman-teman. Kita sepekan itu kira-kira mau masak apa, kita belanja apa, itu ternyata bisa lebih irit ya. Saya tidak tahu apakah teman-teman juga mengalami hal yang sama. Pengalaman saya ketika saya melakukan food preparation ya, ketika saya melakukan persiapan memasak gitu ya, walaupun tidak full 1 pekan gitu ya, itu lebih ngirit teman-teman ya, lebih ngirit karena mungkin kita tahu bawang yang akan kita pakai dalam 5 atau 7 hari itu berapa banyak gitu ya. Kemudian sayuran yang akan kita pakai, lauk yang akan kita pakai, itu menghindari dari tersia-sia atau sia-sia, menghindari dari sia-sia. Jadi misalnya kalau sebelumnya ketika saya tidak merencanakan mau masak apa gitu ya, itu banyak bahan masakan yang kemudian di kulkas malah jadi layu teman-teman, karena lama nggak kepake gitu ya. Jadi habis masak ini belum terencana, udah belanja lagi dan sebagainya, atau belanjanya kebanyakan atau kurang. Nah ini membuat kacau gitu ya teman-teman. Ternyata ketika saya mulai mempraktekkan food preparation itu lebih mudah, porsinya pas gitu ya, untuk keluarga ini kira-kira sehari. Ini misalnya mau kasih ke tetangga, ini cukup, nah nggak kurang gitu ya. Kalaupun kurang sedikit gitu teman-teman ya. Jadi kita sebagai seorang ibu ternyata memerlukan keterampilan untuk menyiapkan perencanaan dalam hal-hal yang kecil maupun besar. Itu misalnya perencanaan keluarga, rencana mau liburan, rencana mau ke tempat neneknya, rencana mau menabung dan sebagainya, itu ternyata perlu teman-teman. Jadi ada 15 keterampilan yang perlu kita tahu, tapi hari ini kita hanya akan bahas 2. Yang pertama adalah manajemen waktu, yang kedua adalah manajemen keterampilan untuk merencanakan sesuatu. Nah itu dulu ya teman-teman ya, mudah-mudahan tidak bosan. Insya Allah akan disambung di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat, silahkan yang mau berbagi lebih banyak boleh komen di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.